Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang berbahagia, tetap sehat, em, tetap semangat. Kita belajar di era pandemi ini. Semoga dengan adanya pandemi ini kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan, karena biasanya kita bisa merasakan kebahagiaan kalau kita sudah dicoba terlebih dahulu. Anak-anakku yang Ibu cintai, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mengerjakan ujian praktik. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas, akan memberikan komentar apa-apa yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan dengan Ibu nanti menjelaskan, kalian kemudian bisa lebih paham untuk memahami materi surat lamaran pekerjaan. Akan Ibu share terlebih dahulu lowongan atau iklan yang sudah Ibu berikan kemarin ya. Sebentar. Ya. Ibu sudah memberikan soal seperti ini, mudah-mudahan terbaca ya. Mudah-mudahan terbaca. Ini ada iklan yang Ibu share di sini, ada kesempatan kerja, kemudian ada beberapa pilihan ya. Di sini ada sales eksekutif, kemudian ada sekretaris, kemudian ada programmer. Itu lowongan pekerjaan yang ada di sini dari perusahaan atau PT Bahana Alam Raya. Nah, kalau ada iklan seperti ini, kalian harus bisa memahami, oh saya ini kompetensinya, saya kemampuannya di bidang apa. Kalau misalnya Anda sesuai dengan iklan tersebut, maka silakan Anda melamar. Tapi jika tidak, ya sebaiknya Anda harus cermat atau jeli untuk mencari iklan lowongan yang lain. Karena apa? Biasanya kalau memang kalian tidak mempunyai kompetensi, tidak mempunyai syarat yang diajukan dari iklan tersebut, maka biasanya pihak perusahaan akan menolaknya. Nah, daripada Anda capek-capek untuk membuat surat tersebut, tidak diterima, maka sebaiknya Anda mencari iklan atau lowongan pekerjaan yang lain. Materi iklan lowongan pekerjaan ini akan bermanfaat bagi kalian nanti jika kalian setelah lulus ini akan melamar suatu pekerjaan. Ya, tapi kalau kemudian nanti Anda setelah ini meneruskan ke perguruan tinggi, itu lebih baik karena memang madrasah aliyah negeri atau setingkat SMA ini mengutamakan atau diharapkan siswa lulusan anak didiknya itu meneruskan ke perguruan tinggi dan bukan untuk bekerja, karena kalian dilatih bukan untuk bekerja, tapi kalian menjadi seorang ilmuwan. Tapi kalau memang kemudian nanti belum ada kesempatan, belum ada biaya, mencari pekerjaan pun itu tidak ada salahnya. Kesuksesan belum tentu harus meneruskan perguruan tinggi. Tetapi yang jelas mencari ilmu itu adalah penting. Nah, baik, kembali ke iklan ini. Di sini untuk sales eksekutif dibutuhkan pria usia maksimum 30 tahun. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan perguruan tinggi. Nah, kalau ada seperti ini, pendidikan minimal SLTA, diutamakan perguruan tinggi, bagaimana untuk SLTA? Bisa enggak? Bisa. Nah, silakan dicoba. Kemudian berjiwa dinamis, supel, dan berkepribadian menarik. Nah, ini tidak bisa dibuktikan dengan ijazah ya. Ini Anda sampaikan dalam kalimat atau misalnya tidak pun tidak masalah, karena biasanya kalau ada seperti ini nanti ada tes wawancara. Nah, dari wawancara tersebut pihak perusahaan akan menilai apakah kalian ini dinamis, apakah Anda ini supel, apakah Anda berkepribadian menarik. Ya, itu bisa dilihat dari wawancara tersebut. Kemudian bersedia ditempatkan di Jateng dan DIY. Nah, ini juga Anda sampaikan di surat lamaran pekerjaan itu, bahwa Anda siap ditempatkan di manapun. Kemudian memiliki SIM C. Nah, mengapa memiliki SIM C? Berarti ada harapan bahwa kalian ini bisa mengendarai sepeda motor dan bisa dinamis, bisa pergi kemana-mana, ada
kendaraan. Nah, itu yang diharapkan dari sales ya, karena sales itu biasanya memasarkan produk. Kemudian lowongan pekerjaan yang kedua mengenai sekretaris. Ini syaratnya adalah wanita, usia maksimum 30 tahun, pendidikan sekretaris minimal D3. Nah, bagi kalian nanti yang tidak mempunyai syarat seperti ini, jangan mendaftar karena ini nanti juga akan sia-sia ya. Karena Anda tidak mempunyai syarat, tidak mempunyai ijazah sekretaris minimal D3. Belum menikah, apalagi ini ya, apalagi ini ada 30 tahun belum menikah ya berarti nanti menikahnya ditunda begitu ya. Kemudian berjiwa dinamis sama seperti bersedia ditempatkan di Semarang. Oh, berarti nanti kalau Anda diterima, Anda akan ditempatkan di anak cabangnya dari PT Bahana Alam Raya ini atau di Semarang. Kemudian diutamakan yang berpengalaman. Ini ada kata diutamakan. Kalau nanti yang mendaftar itu tidak banyak, kemudian belum ada yang berpengalaman, tentu Anda mempunyai kesempatan. Nah, ini menguasai bahasa Inggris dan komputer. Syaratnya atau buktinya apa? Kalau menguasai bahasa Inggris biasanya dibuktikan dengan sertifikat kursus bahasa Inggris dan sertifikat mengikuti pelatihan komputer. Nah, ini yang untuk sekretaris. Kemudian untuk lowongan yang tiga adalah programmer. Pria atau wanita lah. Untuk programmer ini bisa pria atau bisa wanita, belum menikah, umur 28 tahun. Ini maksimal. Kemudian minimal D3 komputer, kemudian IP. IP kumulatif. Bu, IP itu apa? Kemarin ada anak yang tanya. IP itu kalau di dalam perguruan tinggi itu nilai rapot ya. Nilai rapot di perguruan tinggi jangan diharapkan seperti kalian nilainya 100 ya. Kalau di perguruan tinggi nanti kalian hanya mendapatkan nilai maksimal 4. Nah, kalau kalian mendapatkan nilai 4 itu sudah luar biasa sekali. Jadi jangan, wah nilai saya cuma 3 gitu ya. Ya 3 itu sudah bagus karena maksimal 4. Nah, di sini syaratnya adalah IPK 2,75. Kemudian pengalaman minimal 1 tahun sebagai programmer. Nah, karena yang dibutuhkan adalah programmer, kemudian Anda diminta untuk yang diutamakan yang sudah berpengalaman. Kemudian menguasai Clipper, Windows, LAN, dan komunikasi data. Nah, kalau Anda menguasai seperti ini, maka silahkan Anda mendaftar. Nah, untuk yang kemarin soalnya, silahkan Anda berperan. Ya, karena memang ini kalian belum lulus dari SMA, hanya ujian praktek, maka silahkan kalian berperan seperti ini dan alhamdulillah kalian sudah melaksanakannya. Nah, ini iklannya. Ibu akan memberikan contohnya, contoh dari pekerjaan kalian yang sudah dikumpulkan. Nah, ini Ibu kemarin sudah meminta kalian untuk menyiapkan kertas folio. Ya, untuk membuat surat lamaran biasanya menggunakan kertas folio bergaris. Ada pertanyaan, Bu boleh diketik enggak? Zaman sekarang boleh ya. Jangan khawatir. Sekarang itu boleh diketik. Anda melamar di mana kalau takut tulisannya jelek bisa diketik ya. Tapi karena ini pelajaran ya, maka tulisan tangan itu tetap dibutuhkan karena biasanya di dalam tulisan tangan ini juga memunculkan kepribadian kalian. Nah, hati-hati ya. Ini ada ilmunya ya. Ada ilmunya tentang kepribadian dari tulisan ini. Nah, tapi tergantung nanti dari perusahaan ini. Dari iklan tersebut kemudian ini kalian buat. Nah, ini ada kotanya. Tadi dibutuhkan mungkin di Semarang. Kalau Anda tinggal di Bantul, bagaimana ini kotanya? Ya Anda tulis aja di Bantul di sini. Jangan di Semarang. Semarang itu nanti kan tempat kerjanya kalian. Nah, ini di Bantul kemudian tanggal pembuatan surat tersebut. Nah, karena kemarin Anda bermain peran, pura-puranya Anda itu rumahnya di Semarang, oke lah. Kemudian tahunnya 2017, meskipun ini 2021 tidak masalah. Ya, kemudian betul di sini ada lamaran pekerjaan. Di sini biasanya sejajar seperti ini ya, biar kelihatan rapi. Ya, memang ada beberapa referensi ya, yang ada yang lurus, ada yang seperti ini, tetapi untuk nantinya tidak apa-apa ya. Kemudian sebaiknya setelah lamaran ini ada lampiran. Nah, karena nanti Anda itu ada juga ujian madrasah atau ujian nasional atau
apalah yang mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini, maka di sini setelah hal ini ada lampiran. Nah, lampirannya itu kalau misalnya ini ada 6 ya, 6 lembar mungkin bisa Anda tulis 6 lembar atau bisa Anda tulis satu bundle atau bisa Anda tulis satu berkas. Ya. Bisa Anda tulis seperti itu. Nah, tapi kalau kemudian tidak Anda tulis, nah ini karena kaitannya nanti apa namanya? Ini ada saya melampirkan seperti ini, maka kalian juga harus menuliskan di sini. Kemudian Anda beri batas ini. Ini sudah betul ya untuk nanti ujian tidak usah menggunakan kata kepada. Mengapa? Karena kata kepada ini berlebihan ya. Karena yang namanya alamat itu sudah ditujukan kepada, jadi tidak usah menggunakan kata kepada. Cukup yang terhormat, direktur misalnya atau pimpinan ya. Di sini kok langsung PT Bahana. Nah, ini sebaiknya ditambah direktur atau pimpinan begitu ya, PT Bahana Alam Raya bla 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 dan seterusnya di Semarang. Kemudian kata dengan hormat ya. Baik, meskipun kita Islam, meskipun kita apa namanya sekolah di madrasah, ini saya apresiasi dengan Anda menggunakan dengan hormat. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu perusahaan itu perusahaannya Muslim atau apa. Karena kita tinggal di Indonesia yang mana kita beragam, ya beragam. Ada Hindu, Buddha dan sebagainya. Maka kata dengan hormat ini lebih nasionalis, ya lebih apa namanya ya lebih nasionalis, saya kira lebih apa ya, karena kita tidak tahu pimpinan perusahaannya itu beragama apa. Nah, ini dikatakan dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi. Nah, kalimat ini sebaiknya diberi dengan pembuka suratnya tersebut. Misalnya berdasarkan iklan pada misalnya pada KR pada harian kedaulatan rakyat tanggal 21 Februari 2020 ya. Di situ dimuat perusahaan Bapak membutuhkan lamaran pekerjaan. Nah, untuk itu saya nama. Nah, karena ini nanti ada ujian ya, tolong ini sebagai berikut titik 2 ya. Ini bukan sebaiknya ya. Nanti kalau jangan terpengaruh. Ini biasanya sering keluar ujian. Nah, sering keluar ujian dan di sini ada namanya pemerian ya, identitas. Ini menggunakan huruf kecil. Nah, nanti ada pilihan-pilihan A, B, C, D. Nah, ini namanya kecil, tempat tanggalannya kecil, agama kecil dan sebagainya. Ini menggunakan huruf kecil. Mengapa? Karena di sini belum titik. Masih koma atau titik 2. Maka di sini nanti menggunakan huruf kecil. Nah, sebaiknya nanti ini juga diberi pakai pensil begitu ya, biar lurus ya, biar rapi, tapi nanti setelah dikirimkan ini dihapus saja ya, dihapus hanya biar tampak rapi, karena kalau tampak rapi nanti pihak perusahaan juga oh ini anaknya rapi begitu ya. Nah, berdasarkan data di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan. Nah, ini tidak masalah ya. Dengan pertimbangan saya lampirkan. Nah, daftar riwayat hidup. Ini memang tidak ada aturannya ya, tapi sebaiknya urut dari KTP Anda tinggal, kemudian dari ijazah yang dibutuhkan, ya. Kemudian nah, sebaiknya tergantung dari itunya tadi. Kalau tidak diminta SKCK, mengapa harus Anda repot-repot melampirkan SKCK? Ya, kecuali kalau di dalam surat lamaran tersebut, di dalam iklan tersebut diminta. Ya, karena untuk mencari SKCK itu bukannya tidak mudah ya, mudah, tetapi membutuhkan waktu. Ya, sebaiknya sesuai dengan permohonan saja. Tetapi tidak ada salahnya jika Anda juga melampirkan ini karena pihak perusahaan juga oh ini mempunyai surat keterangan berkelaku catatan baik dari kepolisian. Bisa saja kemudian fotokopi surat keterangan dokter. Nah, ini juga kalau tidak diminta tidak usah gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda lampirkan pun tidak masalah. Ya. Kemudian ini apa? Ijazah terakhir
beserta transkrip nilai. Ya, di sini berarti fotokopi ijazah sebanyak 1 lembar, transkrip nilai sebanyak 1 lembar, gitu ya. Kemudian foto 4x6. Nah, ini sebaiknya sesuai yang diminta, tetapi yang wajib adalah biasanya KTP, kemudian ijazah. Kalau ini di sini tadi ini melamar sebagai sekretaris, maka ijazahnya tadi sesuai iklan adalah D3 sekretaris minimal ya. Di sini tadi ya, Ibu kembali ke iklannya ini ya. Dibutuhkan ya sekretaris berarti usia maksimal 30 tahun, buktinya adalah KTP. Kemudian ini ijazah D3, belum menikah dibuktikan dengan KTP tadi, tidak usah Anda belum menikah begitu ya, tapi di KTP sudah menunjukkan bahwa Anda belum kawin. Kemudian bersedia ditempatkan, ini Anda sampaikan di bagian sini ya, di bagian di sini bisa Anda tambahkan bahwa saya bersedia ditempatkan di Semarang, bla 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 gitu ya. Kemudian sebagai bahan pertimbangan ini. Nah, yang sering keluar di ujian itu adalah ini. Kemudian alamat, ya. Kemudian kalimat pembuka. Kemudian ini tanggal. Nah, kemudian yang sering keluar juga adalah ini surat penutup atau kalimat penutup. Maaf ya, bukan surat penutup ya. Kalimat penutup. Demikian surat permohonan kerja ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya untuk diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Bapak Ibu pimpin betul ini menggunakan huruf kapital. Kemudian atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, tanda tangan kemudian nama. Nah, ini sudah lumayan ya, sudah benar artinya pihak perusahaan paham betul bahwa oh kalian melamar sebagai sekretaris. Begitu dan sesuai dengan apa yang diminta dari perusahaan. Tetapi akan Ibu contohkan ya, bukan berarti Ibu akan mengomentari yang ya. Ibu juga akan memberikan sebentar tadi sudah Ibu. Nah, sebentar ya Ibu. Tadi juga mendownload dari tugas kalian yang maaf bukan ini. Sebentar. Nah, ini. Ya. Mohon diperhatikan ya. Tolong nanti surat lamaran pekerjaan itu jangan urek-urekan seperti ini. Ya, jangan urek-urek. Dibuat sebersih-bersihnya, ya. Kemudian tadi sudah saya komentari ya, tidak usah menggunakan kata kepada, kemudian di sini hal lampiran juga belum ada, gitu ya. Nah, ini tolong di apa namanya jangan digunakan seperti ini ya. Kemudian dengan hormat itu pakai koma ya, pakai koma. Kemudian ini juga menggunakan huruf kecil. Nah, kemudian ini ejaan. Fotokopi di dalam bahasa Indonesia atau ejaan bahasa Indonesia itu ada semacam rumus bahwa ucapan sama dengan tulisan. Ya, itu Anda perhatikan, ucapan sama dengan tulisan. Nah, kalau seperti ini ya, ini fotokopi, bukan foto kopi. Nah, padahal kita akan menggunakan fotokopi. Nah, ini sudah diserap di dalam bahasa Indonesia atau sudah ejaan yang sesuai dengan bahasa Indonesia adalah KOPI. KOPI, biasa saja. KOPI. Begitu ya. Juga demikian juga dengan ini ya. Tolong nanti jangan digunakan seperti ini. Kemudian nah, ini apalagi dicorak-corak seperti ini, jangan ya. Atas perhatian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ya, saya berharap Bapak Ibu bersedia untuk memberikan apa namanya ini wawancara kepada saya. Nah ini malah mengatur ini. Ya kalimat seperti ini mohon untuk dibuat sesopan mungkin, dibuat sesederhana mungkin. Kemudian ya seperti yang tadi contoh yang pertama itu tadi. Begitu anak-anak, memang ini untuk surat lamaran pekerjaan itu jika nanti misalnya Anda diterima di perguruan tinggi begitu di perusahaan pemerintah, biasanya tidak seribet ini. Biasanya malah sudah diberikan contohnya. Seakannya tinggal mengganti ini, mengganti ininya saja gitu ya.
atau tinggal melampirkan. Nah, jadi sebenarnya ini tidak rumit ya, tidak rumit kalau kalian belajar. Tapi ini materi ini sangat aplikatif jika nanti kemudian kalian sudah lulus dari SMA ini dan ingin melamar pekerjaan berdasarkan iklan. Karena tetap saja bahwa di dalam kehidupan sehari-hari banyak perusahaan, banyak usaha yang membutuhkan tenaga. Aku cuma mau ada kucing di sana. Tenaga untuk membantu perusahaan tersebut. Nah, baik anak-anak, ini sedikit penjelasan dari Ibu. Memang daring ini luar biasa, ya, membutuhkan energi dari kita, membutuhkan fasilitas yang tidak seperti biasanya. Tetapi mudah-mudahan dengan ini, kalau kita punya usaha, insya Allah materi ini mudah ya, dan materi apapun yang Bapak Ibu guru berikan, kalau kalian pahami, kemudian kalian berusaha untuk memahami materi tersebut, insya Allah Allah akan memudahkan dengan caranya. Jangan kemudian, wah saya tidak bisa, ya. Tetap berusaha, tetap semangat. Insya Allah kalian akan bisa mengerjakan atau bisa memahami materi atau soal atau ilmu yang diberikan Bapak Ibu dengan baik. Ini saya tutup ya, ini contoh-contohnya. Baik, sebentar. Ya, itu tadi penjelasan Ibu sehubungan dengan penjelasan Ibu atau komentar Ibu tentang pekerjaan yang sudah kalian kumpulkan kemarin, ujian praktik yang sudah kalian kumpulkan kemarin, Janjani, atau sebenarnya kalian kemarin yang terakhir-terakhir itu bisa melihat yang sudah dikumpulkan awal sehingga tidak mengulangi kesalahan kembali. Tetapi entah kenapa yang mengumpulkan belakangan itu kok malah kesalahannya lebih banyak daripada yang pertama. Nah, itu jadi pelajaran sebenarnya. Kalau kalian itu mengumpulkan akhir, itu harusnya lebih baik daripada yang pertama. Maka untuk yang pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa, kalian hebat, kalian pertama memberikan kesempatan kepada teman-teman kalian untuk melihat tugas kalian. Nah, ini sudah berarti Anda mempunyai jiwa yang pemurah ya. Wah, saya nomor 1 dan pekerjaan saya bisa dilihat oleh teman-teman saya. Silahkan kalian bisa meniru atau kalian bisa memperbaiki. Nah, ini yang awal-awal pertama, alhamdulillah Anda mempunyai jiwa yang pemurah, bisa ikhlas ya. Ikhlas untuk pertama mengumpulkan, ikhlas untuk berbagi kepada teman-teman sehingga teman-teman pun bisa meniru sebenarnya. Tetapi ya itu tadi yang belakangan itu kok malah hasilnya kurang baik dibandingkan dengan yang pertama. Tapi apapun itu, kalian tetap anak-anak, kalian tetap siswa, bagaimanapun ini adalah masa proses belajar kalian, ya. Tetap belajar dari kesalahan itu lebih baik daripada tidak mencoba, tidak belajar. Ibu akhiri, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.